Bab 4263. Saudara Qin terlalu menyebalkan. Dan jika aku tidak membuang benda ini, mereka tidak dapat sepenuhnya lega, kata Eric Qin. Itu benar, Iblis Fu mengangguk. Rico Long dan lainnya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menangkap Eric Qin dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kemungkinan orang lain mendapatkan kekuatan suci. Sekarang token Eric Qin hilang, klan naga sisik benar-benar tenang. Sekarang, mereka akan berkonsentrasi untuk membunuh monster iblis, jadi aku hanya mengikuti dengan ketenangan pikiran. Mereka menyembunyikan diri dan mengikuti kita sebelumnya, kali ini aku yang akan mengikuti mereka. Eric Qin sedikit tersenyum. Untuk token, selama mereka tidak dapat menemukan aku, token ini tidak memiliki pemilik dan jika benar-benar dibutuhkan pada saat kritis, aku dapat merebutnya kembali. Token perunggu digunakan sebagai tanda tempat ini dan tidak dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, baik digantungkan di pinggang atau dipegang di tangan. Selama Eric Qin bersembunyi di samping dan melakukan serangan mendadak, berkat teknik waktu, bukan tidak mungkin untuk merebutnya kembali. Hei, begitu kamu mengatakan itu, aku mengerti. Orang-orang ini ingin menipumu, jadi ayo serang kembali. Jika kamu cukup beruntung untuk keluar dan mengambil kekuatan suci secara tiba-tiba, orang-orang ini mungkin akan marah sampai mati. Iblis Fu juga tertawa. Klan naga sisik mengira bahwa kekuatan suci sudah pasti milik mereka, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ada Eric Qin yang tersembunyi di baliknya. Yah, lihat orang-orang ini. Saat keduanya berbicara, Eric Qin secara bertahap menyusul pangeran dari klan naga sisik dan lainnya yang sedang dalam perjalanan. Posisi mereka saat ini telah melampaui istana Simen sebelumnya, tetapi memasuki tingkat yang lebih rendah dari istana bawah tanah. Namun di kawasan ini, medannya kembali datar dan tidak lagi memanjang ke bawah, seolah-olah istana bawah tanah terbagi menjadi dua lapisan. Eric Qin melambat, energi abadi sedang beroperasi, dan teknik penyembunyian ditampilkan secara ekstrim. Meskipun klan naga sisik dan lainnya sangat berhati-hati, mereka juga mengatur agar tetua dari dua kegagalan mati di belakang. Tetapi karena mereka mengira telah melenyapkan Eric Qin, Sierra Qin dan lainnya, kewaspadaan klan naga sisik telah menurun dan Eric Qin masih mendekati mereka dengan sangat cepat. Sugoyan, Taois Huangmu, apakah jiwa hidup kalian masih belum berubah? Setelah berjalan agak jauh, sesepuh berambut putih itu bertanya. Penatua agung seperti ini, jadi Tobi Qiu tidak boleh mati, kata Sugoyan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Masuk akal jika Eric Qin terluka parah seperti itu dan jatuh ke jurang tak berujung yang dipenuhi dengan energi yin, jadi dia harus segera mati. Namun, fakta bahwa setiap orang tidak mengalami serangan balik sekarang membuktikan bahwa jiwa dewa yang ditempatkan Eric Qin belum dihancurkan, yang juga berarti bahwa Eric Qin belum mati. Namun, formasi dan jimat yang meledak semuanya baik-baik saja, jadi bocah itu juga tidak bisa keluar. Penatua Qiu menambahkan, lupakan saja, bocah ini sangat licik. Setelah memasuki jalan surga, dia seperti terlahir kembali dan menjadi orang yang berbeda. Mungkin dia cukup beruntung tidak tersentuh celah angkasa atau mungkin dia menggunakan teknik dewa bintang untuk bisa lolos. Pangeran dari klan naga sisik berkata enteng. Meski alias Eric Qin adalah Tobi Qiu, nyatanya di daftar peringkat langit sebelumnya, Tobi Qiu juga menunjukkan kekuatan suci. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya kekuatan suci Tobi Qiu lebih mengerikan. Dan ini juga alasan mengapa Eric Qin memilih untuk menyimpan token. Karena kecuali dia menghancurkan jiwa beberapa orang, pihak lain dapat menggunakan metode ini untuk menentukan kembali hidup dan mati Eric Qin. Adapun penghancuran jiwa kehidupan,
ada keberadaan Taois Huang Mu dan beberapa pemikiran lain dari Eric Qin, jadi dia belum mempertimbangkannya. Jika Eric Qin belum mati, dan token masih ada di tubuhnya, klan naga sisik pasti tidak akan sesantai sekarang. Tuanku, ada istana lain di depan, aura pemaksaan telah dilepaskan. Sepertinya ada ujian lain. Saat mereka berjalan, mata pena Tuan Mu berbinar. Bagus sekali, semakin cepat mengaktifkan token, semakin cepat kekuatan suci ada di saku aku. Rico Long juga tersenyum. Eric Qin diam-diam mengikuti orang banyak ke dalam istana. Di sisi lain, setelah terbang beberapa saat, Rain, Sierra Qin dan yang lainnya juga berhenti di jalurnya setelah mereka tidak melihat klan naga sisik mengejar mereka. Apa yang sebenarnya ada di slip giok yang diberikan saudara Qin? Setelah memastikan keamanannya, Rain tidak sabar untuk mengeluarkan slip giok. Benda ini diam-diam dilemparkan ke Rain setelah Eric Qin mengusulkan untuk membelah jalan. Transmisi suara meminta Rain untuk melihatnya setelah aman. Dengan sapuan kerohanian, informasi di slip giok membanjiri benak Rain. Setelah hanya membaca beberapa kalimat, Rain membeku. Apa? Selain orang-orang Sekte Awan, Sugoyan, kepala keluarga Chen dan Taois Huang Mu juga berkhianat. Kepala Rain berdengung. Jika demikian, bukankah Eric Qin memancing semua hantu sekaligus dan dia dikelilingi oleh mata-mata? Saudara Qin, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ada pengejar yang kuat di belakangnya, dikelilingi oleh pemberontak, bukankah situasi Eric Qin sangat berbahaya? Jika aku tahu ini sebelumnya, aku pasti akan membantumu. Dengan tidak sabar, dia terus melihat ke bawah, sementara pikiran tegang Rain berangsur-angsur menjadi tenang. Di slip giok, Eric Qin tidak mengatakan rencananya secara spesifik, tetapi dia mungkin menebak seperti apa keadaan pikiran Rain setelah mengetahui kebenarannya. Jadi dia menyarankan Rain untuk tenang, dia punya rencana sebelumnya dan tidak ada yang akan terjadi. Saudara Qin, kamu menempatkan semua bahaya pada dirimu sendiri untuk membiarkanku aman. Rain sangat tertekan. Jika dia punya pilihan, dia tentu saja bersedia bekerja sama dengan Eric Qin untuk mengambil risiko. Tapi sekarang Eric Qin mempercayakan keselamatan Sierra Qin dan yang lainnya pada dirinya sendiri. Karena saran Eric Qin selanjutnya adalah meminta Rain untuk membujuk Sierra Qin dan yang lainnya untuk tidak masuk lebih dalam ke istana bawah tanah, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dari luar. Sekarang ada setengah dari jumlah kultivator, sangat sulit untuk membunuh monster penekan seperti angin Reiki. Selain itu, kalian membiarkan aku berbohong kepada Sierra Qin lagi. Rain merasa sedikit tidak berdaya. Jika mereka tidak berbohong kepada Sierra Qin, semua orang pasti akan kembali untuk menemukan Eric Qin dan menghancurkan rencana awal Eric Qin. Bahkan metodenya, Eric Qin sudah memikirkannya. Saudara Qin, kamu bajingan, kamu menyebalkan. Rain menghela nafas dan mengatur mentalitasnya setelah membaca kalimat terakhir. Hei, saudara Qiu mengirimiku transmisi suara. Setelahnya, Rain pura-pura kaget dan berkata dengan lantang. Dan slip giok di tangannya juga berkilau bersamaan dengan itu. Harus diakui bahwa slip giok Eric Qin memang terlihat sangat mirip dengan slip giok transmisi suara. Kata-kata Rain langsung menarik perhatian semua pembudidaya Suezu. Qin, apa maksudmu teman seiman? Sierra Qin langsung bertanya. Ya, kita aman, begitu juga dengan saudara Qiu. Sedangkan Rain berpura-pura berkomunikasi dengan transmisi suara milik Eric Qin. Setelah beberapa saat, Rain menyingkirkan giok slip, menatap semua orang dengan napas lega. Ada kabar baik dan kabar buruk.
Hal baiknya adalah saudara Qiu telah menyingkirkan orang-orang itu. Dia juga memberitahu kami bahwa Taois Huangmu dan Sugoyan semuanya adalah orang dalam. Mari kita semua berhati-hati. Bagaimana dengan kabar buruknya? Sierra Qin bertanya dengan cemas. Cara saudara Qiu untuk menyingkirkan lawan adalah dengan memilih untuk menghilang secara langsung, kata Rain sambil tersenyum masam. Dia beruntung, dia menemukan sebuah patung, lalu segera terbang keluar jangkauan setelah aktivasi, jadi dia terlempar keluar dari tempat ini. Bersambung.